Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Saya akan ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, media online dalam konteks pengelolaan ataupun tata kelola dan regulasinya kan diatur oleh pemerintah melalui Kemenkominfo. Artinya dalam penindakan judi online tidak sepenuhnya tugas aparat penegak hukum kemudian bisa menindaknya dari hulu ke hilir. Bagaimana tanggapannya Pak Wahyu? Iya, media online itu kan hanya sana. Tidak kejahatannya itu kan pada judi. Ya, jadi ini memang tadi betul Mbak Devi nyebutkan ini kan ada era baru yang tidak terjadi pada masa lalu dan sekarang terjadi, yaitu dulu ada dunia nyata, dunia maya, sekarang dunia nyata, dunia maya itu kan bergabung menjadi satu. Sehingga kalau tadi pertanyaannya memang tugas polisi harus mengantisipasi adanya perubahan-perubahan ini karena dunia online tuh keniscayaan, nggak bisa lagi kita hindari. Maka polisi sekarang harus dengan kewenangan yang dipunyai, sekali lagi tidak harus hanya berbicara mengenai represif saja, tapi juga bicara mengenai preemptif. Saya kira ini yang masyarakat harus paham betul bahwa yang dilakukan polisi ini ada di dua sisi ini, karena selalu masyarakat berpikir kalau tugas polisi itu hanya menghukum, padahal ada tugas pembinaan masyarakat untuk menjadi orang baik. Itu saya kira yang menjadi penting. Nah, kalau tadi ditanyakan bukan orang polisi, memang pada satu sisi ada kawan-kawan lain yang tidak bisa ditangani oleh polisi sendiri. Itulah kemudian perlu ada kolaborasi. Kita menyebutnya sebagai kolaborasi pemolisian kolaboratif. Nah, itulah maka fungsi polisi yang harus bekerja sama dengan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan problem masyarakat yang kita hadapi saat ini, Mbak. Itu saya kira ya. Oke, Mbak Devi, ini kan judi bersifat adiktif dan untuk kemudian memberantas dari hulu ke hilir seperti dikatakan oleh Pak Wahyu, perlu adanya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain stakeholder. Gimana tanggapannya? Ya, begini. Negara kita melalui wakil rakyatnya sudah memutuskan bahwa negara kita menganut sistem yang terbuka. Berbeda dengan negara-negara lain yang kemudian secara politik memilih untuk negara punya kewenangan yang luar biasa, bahkan untuk memilih media sosialnya sendiri untuk dalam rangka pengamanan negara. Negara kita kan tidak. Artinya apa? Masyarakat harus bertanggung jawab terhadap dirinya. Sekarang yang memberikan handphone ini kepada anak, bahkan di saat anak belum lahir saja, itu siapa? Orang tua. Tapi ketika anak sudah kecanduan pornografi, kecanduan judi online, kenapa saya fokus anak? Karena sekali lagi, ini yang bahaya, Indonesia Emas 2045. Karena begini, kenapa angkanya anak-anak yang lebih banyak dibandingkan orang dewasa? Jelas, orang dewasa waktu luangnya paling hanya di pagi hari atau di malam hari. Itu pun karena dia tahu misalnya besok dia harus bekerja, ada tuntutan-tuntutan apa, membuat dia jauh lebih menahan diri. Sedangkan anak-anak dia betul-betul waktu luangnya lebih besar. Yang kedua, memang mereka juga mencari kesenangan karena ada adrenalin di sana, begitu kan. Yang ketiga, godaan, istilah saya, bukan godaan gaya hidup tapi hidup yang gaya gitu ya, dan berharap dengan apa namanya judi itu menjadi salah satu jalan keluar, jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan mudah. Maka potensi atau kelompok yang betul-betul perlu kita rawat dan jaga adalah anak-anak kita. Tapi persoalannya di negeri ini bisa jadi handphone anaknya adalah yang paling canggih, handphone orang tuanya bisa jadi yang biasa-biasa saja. Ketika terjadi apa-apa dengan anak, lantas kemudian negara diminta bertanggung jawab. Kita ingat, ini menjadi persoalan semua negara bicara soal kecanduan judi online, karena angkanya 2012 yang mendownload judi yang slot dan sebagainya yang mudah sekali, ya nggak perlu berpikir kita bermainnya, sehingga kita tidak sadar bahwa kita sudah terprosok dalam judi. Itu dari 12 jutaan download di 2020 menjadi 33 miliar download. Bayangkan saja. Ya karena memang kita semua pada saat itu karena mendadak digital fokus ke sini. Nah, artinya apa? Bicara kolaborasi, kita perlu apresiasi. Pemerintah kerja keras betul dalam hal ini. Artinya kepolisian, kementerian dan sebagainya. Tapi kalau rakyat ibaratnya ini rumah, ini kan digital ini menjadi rumah baru kita. Kalau kemudian tidak kita gembok, lalu pedagang-pedagang itu kita punya pagar, tapi pagar kita nggak tutup, tapi kemudian ada pedagang sate masuk ke dalam, bakso masuk ke dalam, terus anak kita konsumsi, terakhir kita dikasih tagihan bayar, salah siapa? Siapa nggak kunci pintu pagarnya, kan begitu. Nah, artinya kesadaran masyarakat bahwa
Kalau setiap keluarga menjaga rumahnya, baik itu rumah fisik maupun rumah maya seperti ini, saya kok optimis paling tidak angkanya akan lebih mudah dikelola dan orang yang kecanduan tidak akan lebih banyak dari ini, yang turunannya bukan hanya kemudian mereka terperosok pada pinjaman online ilegal. Kenapa lagi-lagi ilegal? Karena sesuatu yang sifatnya ilegal biasanya menawarkan kecepatan. Nah, yang unik dari para pecandu judi online ini, ketika mereka rugi, mereka bukannya berhenti, tapi mereka justru semakin bersemangat karena memang permainan ini algoritmanya semakin mudah diatur untuk menggoncang mental kita. Selalu diberikan harapan dan harapan. Oke, Mbak Devi, perbincangan semakin menarik, tapi kita harus jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.